Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, perkenalkan nama saya Nurdin Prayogo. Saya dari Universitas Negeri Semarang, relawan mengajar dari rumah Kemendikbud. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Salah satunya mengenai Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Jadi di sini Kemendikbud atau sekarang diprakarsai oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim bertujuan untuk agar mahasiswa lebih fleksibel dalam memilih disiplin ilmu yang kemudian ketika di masa depan dapat menjadi seorang lulusan calon pemimpin yang berkualitas seperti itu. Jadi orientasinya adalah untuk masa depan yang lebih baik dengan mempersiapkan pemimpin yang lebih fleksibel dalam menguasai berbagai disiplin ilmu. Oke, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pun sebenarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya ada, yaitu Merdeka Belajar yang diprakarsai oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Hal ini sejalan dengan visi misi dari Presiden Joko Widodo sendiri, yaitu menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Perencanaan konsep Kampus Merdeka ini pada dasarnya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan oleh mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam menerapkannya sendiri, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya, yaitu untuk melaksanakan kegiatan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat, bagaimana caranya untuk berbaur dengan lingkungan masyarakat, sehingga pada nantinya akan mahasiswa akan menjadi lebih terbiasa dengan kehidupan dan pola hidup di masyarakat. Menteri Nadiem pun pada dasarnya sudah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa belajar selama 2 semester di dalam kampus Merdeka ini. Perencanaan kampus itu nanti akan menjadi sebuah upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang nantinya akan diambil dalam 2 semester tersebut. Tujuan dari penerapan kampus yang merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai berbagai disiplin ilmu yang nantinya akan diterapkan di dunia kerja ketika setelah lulus nanti. Dalam kampus merdeka ini ada 4 hal yang nanti akan saya jabarkan dari Pak Menteri Nadiem Makarim. Oke, kebijakan yang pertama adalah mengubah perguruan tinggi negeri satuan kerja menjadi sebuah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dalam kebijakan ini, erat kaitannya dalam penerapan kampus yang merdeka adalah adanya perubahan dari PTN Satker atau Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH. PTN Satker sendiri adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang memiliki status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker atau Satuan Kerja menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri dengan kekuatan badan hukum. Perubahan ini dilakukan pada penerapan kampus merdeka dikarenakan tuntutan yang ada saat ini karena segala sesuatu bergerak dengan cepat. PTNBH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia. Kemudian pada dasarnya semua PTN yang ada saat ini sudah memiliki status badan hukum yang nantinya juga akan mendapatkan keleluasan untuk dapat bermitra atau bekerjasama dengan adanya industri. Dan ini juga berkaitan dengan keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyek kerja atau proyek komersial yang nantinya dengan adanya PTNBH dapat melakukan perubahan pada pengaturan kekuatan dengan cepat sesuai dengan sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi.
Polemik mengenai akreditasi perguruan tinggi bukanlah menjadi suatu hal baru di dalam dunia perguruan tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ini diterapkan dalam Kampus Merdeka dengan tujuan menjadikan penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbaharui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Kebijakan yang ketiga yaitu membuka prodi baru. Dalam penerapan kampus merdeka, Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan diterapkan pada setiap perguruan tinggi, baik itu PTN atau perguruan tinggi negeri maupun PTS atau perguruan tinggi swasta. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN atau PTS, untuk membuka atau semacam mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian prodi baru ini nantinya juga akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A ataupun akreditasi B. Kemudian Nadiem melanjutkan bahwa hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS Top 100 Universities. Dalam penerapan ini, ada pengecualian pada program pendidikan dan juga bidang kesehatan. Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup pada penyusunan kurikulum, praktik kerja lapang atau bisa dikatakan magang, dan juga penempatan kerja bagi mahasiswa. Dalam pembukaan atau pendirian prodi baru nantinya, Kemendikbud akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi serta mitra prodi dalam melakukan pengawasan. Research studi pada dasarnya menjadi kewajiban yang dilakukan setiap tahunnya dan perguruan tinggi wajib memastikan penetapan hal tersebut. Kemudian kebijakan yang terakhir atau kebijakan yang keempat adalah adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Kemudian pada dasarnya apapun yang telah dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki setiap mahasiswa. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester ini atau 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi. Mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil pada dasarnya juga menjadi sebuah contoh penerapan kegiatan 2 semester atau kegiatan 2 semester di luar kampus tersebut. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan untuk membantu riset atau penelitian dosen serta membantu mahasiswa S2 atau S3 dalam melakukan penelitian. Adanya kebijakan kampus merdeka inilah yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas yang akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja yang nantinya akan bermanfaat di masa depan. Hal ini akan membantu mahasiswa untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. Oke, latar belakang mengapa bergabung dengan relawan mengajar. Oke, saya kira hal ini menjadi alasan yang secara tidak langsung menjadi alasan pribadi dari setiap relawan atau mahasiswa yang bergabung dalam relawan mengajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk saya sendiri sebenarnya timbul dari keresahan karena melihat anak-anak di sekitar rumah saya, yaitu dari anak-anak usia sekolah dasar sampai dengan usia sekolah menengah pertama atau SMP yang sistem pembelajarannya tidak dapat terfollow up dengan bagus atau tidak dapat termanage dengan bagus. Guru hanya memberikan materi melalui platform Google Meet atau Google Classroom yang kemudian anak-anak hanya disuruh untuk mengerjakan dan tidak ada pendampingan secara langsung. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia. Yang mana guru harusnya masih menjadi sosok yang mendampingi secara langsung. Tetapi hal ini menjadi sesuatu yang sangat susah untuk terrealisasikan karena adanya pandemi COVID-19 yang saat ini masih merebak luas di negara kita. Kemudian adanya mahasiswa yang artinya memiliki keleluasaan dalam bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat, khususnya untuk anak-anak, apalagi anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang
Kemudian memang masih butuh pendampingan secara langsung. Nah, akhirnya saya dalam hati saya tergerak untuk ikut menjadi pengajar dalam relawan relawan mengajar dari Kemendikbud atau mengajar dari rumah. Hal ini tentunya menjadi suatu yang lumrah atau suatu yang kiranya dapat dimaklumi sebagai mahasiswa yang istilahnya memiliki sedikit pengetahuan yang lebih luas dan kemudian dapat dibagikan kepada adik-adiknya. Hal ini juga selain ditengarai dari keresahan, juga memang istilahnya menjadi menjadi sesuatu yang tergerak dari dalam hati ya, karena kan yang namanya mengajar itu bukan hanya karena kita sudah lulus melalui S1, S2 atau S3. Dimanapun kita dapat menjadi guru dan dimanapun kita dapat menjadi murid. Oleh karena itu mengajar di rumah ini bukan hal yang istilahnya menjadi beban dan menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Nah, kemudian untuk sasaran siswa yang dibantu atau yang diajar adalah anak-anak usia sekolah dasar sampai dengan beberapa anak usia sekolah menengah pertama atau SMP di sekitar rumah saya. Nah, anak-anak ini ada dalam metode pembelajarannya, ada yang saya kumpulkan dalam suatu tempat, ada yang saya berusukan secara langsung di rumahnya atau di suatu tempat. Ada juga mereka datang langsung ke rumah saya dan meminta diajarkan mengenai suatu mata pelajaran atau mengaji atau hal-hal lainnya yang sifatnya kadang ada di luar kelas. Oke, selanjutnya adalah sedikit ulasan mengenai materi yang saya ajarkan dalam kegiatan mengajar dari rumah ini. Terkait materi yang diajarkan adalah sebenarnya cukup relevan dengan program studi yang saya ambil di Universitas Negeri Semarang, yaitu Sastra Indonesia Konsentrasi Linguistik. Yakni keterampilan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, untuk mendengarkan ini biasanya anak-anak diberikan instruksi untuk mendengarkan sebuah cerita atau sebuah dongeng yang saya bacakan atau cerita yang didengarkan dari platform YouTube, yang kemudian anak-anak disuruh membicarakan atau melaporkan dari hasil yang mereka dengarkan atau menuliskan dari apa yang mereka dengarkan. Hal ini tentunya juga dapat dibagikan dengan sesama anak, yang kemudian mereka dapat bertukar pikiran. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan berbahasa membaca. Hal ini tentunya juga dapat saya kombinasikan dengan menulis. Artinya membaca ini bisa anak-anak saya ajarkan dengan membaca dongeng atau suatu cerita pendek atau cerita-cerita yang lain, yang kemudian dapat anak-anak diberikan instruksi untuk menulis ulang bagaimana kata per kata atau per kalimat yang telah mereka baca atau mereka lihat dari papan tulis yang saya ajarkan. Kemudian ada juga aspek keterampilan berbahasa, yaitu berbicara. Hari ini berkaitan dengan keterampilan mendengarkan atau menyimak ya. Karena kan ketika kita mendengarkan, kemudian ada sesuatu yang kita bicarakan, ada sesuatu yang dapat kita tangkap melalui otak, kemudian dapat kita jabarkan melalui keterampilan berbicara ini. Ada beberapa hal atau mata pelajaran yang kiranya dapat saya bantu kepada anak-anak, yaitu merupakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari masing-masing siswa. Kemudian ada juga beberapa materi yang sebenarnya tidak diajarkan di dunia sekolah, kemudian saya ajarkan di kegiatan ini. Misalnya adalah membaca Al-Quran, sederhana sebenarnya. Baca Al-Quran huruf-huruf hijaiyah dan menulis huruf hijaiyah. Kemudian ada penjumlahan matematika sederhana dengan pengurangannya, perkalian sederhana, dan pembagian sederhana. Hal ini saya terapkan pada anak-anak usia sekolah dasar dan kemudian berlanjut pada anak-anak usia sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian ada keterampilan
membaca dan menulis. Tentunya dua hal ini menjadi sesuatu yang cukup relevan atau berkaitan ya. Ketika kita membaca sebuah dongeng atau cerita pendek atau platform-platform yang lain, dan kita istilahnya menulis atau menulis ulang dari apa yang telah kita baca. Mungkin itu ulasan dari materi yang saya ajarkan ketika berkegiatan dalam mengajar di rumah ini. Oke, ulasan mengenai metode pengajaran. Pada dasarnya tidak ada metode pengajaran mutlak yang saya terapkan kepada anak-anak. Karena di sini sifatnya saya adalah menjadi mentor atau kakak mereka untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan memberikan materi yang sekiranya kurang dapat mereka serap ketika di bangku persekolahan. Dan karena memang guru yang pada kesempatan kali ini belum dapat istilahnya memfollow up secara langsung bagaimana metode pembelajaran anak-anak di rumah dan bagaimana pola belajar anak-anak di rumah. Nah, artinya saya menggantikan posisi guru yang mana memang masih sulit istilahnya berbaur dengan anak-anak secara langsung. Oke, selanjutnya adalah kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Saya kira anak-anak cukup terbantu dengan adanya kegiatan ini ya, karena kegiatan belajar di rumah ini sudah hampir 2 semester bahkan 3 semester terlaksana ya, yang artinya mereka cukup rindu atau cukup menjadi asing ketika dilaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, adanya kegiatan ini menjadi sebuah refreshing atau sesuatu yang mengasihkan bagi mereka, karena dapat dikatakan bahwa belajar dengan metode seperti ini adalah belajar yang lebih fleksibel dan belajar yang tidak sepaneng dilakukan di dalam kelas. Ketika anak-anak belajar di dalam kelas, mereka harus terfokus untuk memakai seragam sekolah, kemudian datang tepat waktu, dan berbicara secara sopan santun, karena hal tersebut adalah menjadi pendidikan karakter yang bagus ketika dilaksanakan di dalam kegiatan dalam bangku sekolah. Kemudian ketika belajar dengan saya, kemudian dengan kakak-kakak yang lain, artinya anak-anak dapat lebih fleksibel bertanya, kemudian anak-anak juga dapat lebih leluasa dalam menanyakan tugas-tugas yang mereka tidak paham, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut alhasil dapat dicerna juga oleh siswa-siswa yang lain. Mereka juga dapat bermain dengan kuis-kuis yang saya berikan dan dengan tugas-tugas mengasihkan yang saya berikan. Artinya ada suatu hal yang menjanjikan atau suatu hal yang progresif yang dapat diambil, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Misalnya adalah bahwa memang ini adalah suatu kebutuhan yang istilahnya harus mereka dapatkan, karena pandemi COVID-19 ini mau tidak mau memang istilahnya memberikan sekat pada mereka untuk belajar, dan dikhawatirkan menjadi sesuatu yang anak-anak ini menjadi tidak paham terkait materi yang telah dipelajari selama 1 semester maupun selama 2 semester. Tentunya kegiatan ini juga memberikan dampak yang baik juga bagi pengajar atau bagi saya. Hanya dapat sharing ilmu atau memberikan pengetahuan, memberikan metode-metode pembelajaran yang mengasihkan, berpikir bagaimana anak-anak bisa nyaman ketika belajar bersama kakak-kakak, dan hal-hal bermanfaat lainnya.